بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, biasa khatib menyampaikan wasiat untuk khatib pribadi dan tentunya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita di hari Jumat, dan tak lupa memperbanyak salawat kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Naul Ilmi rahimakumullah. Ramadan sudah berlalu hampir mendekati satu pekan. Lalu apa yang kita rasakan selama hari-hari kita lewatkan di bulan Ramadan ini? Apakah hanya puasa dan juga qiyamul lail sebagai aktivitas semata di bulan Ramadan, ataukah memang betul-betul menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Manusia tidak tahu apakah esok hari dia masih terbangun ataukah mungkin sudah meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itulah kita tidak tahu usia kita apakah masih menjumpai Ramadan esok hari atau tidak. Maka jadikan setiap hari di bulan Ramadan seolah-olah Ramadan ini adalah akhir Ramadan yang kita rayakan di Ramadan tahun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat para ulama salaf, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk dan bisa menjumpai Ramadan. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka selalu, para ulama ini, merindukan datangnya bulan Ramadan? Maka salah satu yang dirindukan di bulan Ramadan, dari sekian banyak ibadah yang dirindukan di bulan Ramadan, adalah malam yang disebut dengan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Maka khutbah kali ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, supaya kita semakin rindu dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di bulan Ramadan tahun ini
diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang ciptakan makhluknya kemudian pilih. Lah dari sekian pilihan Allah, dari seluruh malam-malam dalam satu tahun itu, Allah Subhanahu wa taala pilihkan satu malam, dan malam ini malam penentu nasib setiap manusia setahun yang akan datang. Itulah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ada 7 keutamaan yang disebutkan para ulama tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Pertama, malam itu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang tegak mendirikan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia yakin dengan perintah Allah dan mengharap pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka siapapun yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin dosa-dosa kita akan diampuni, walaupun kita tidak mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Karena siapa yang menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan zikir dan sedekah, walaupun dia tidak mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, maka malam itu dia akan dihapuskan, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh Al-Qur'an. 30 juz Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam itu. Dan itu disyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam suratul Qadar Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Artinya di malam itu Allah turunkan secara jumlah keseluruhan isi Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah pertama. Kemudian yang ketiga, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam itu malam yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Maka siapapun yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan keberkahan yang banyak kepada orang yang menghidupkannya. Dan berkah itu adalah luzumul khair, tetapnya sebuah kebaikan kepada seseorang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala catat ketika setiap seorang hamba yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan rizki yang baik. Boleh jadi mungkin Allah akan tambahkan usianya setahun yang akan datang. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada dirinya, keluarganya, dan harta-hartanya. Karena Lailatul Qadar itu menentukan nasib kita setahun yang akan datang. Apakah nasib kita setahun yang akan datang ini di atas kebaikan atau justru di atas keburukan? Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam itu akan diputuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir setahun yang akan datang. Jadi setahun yang akan datang nasib kita ditentukan di malam itu. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan, "Man haruma khairaha faqad hurim." Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam itu, maka satu tahun dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itulah maka raihlah malam itu dengan menghidupkan, dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya.
Kemudian juga yang nomor 5, Allah Subhanahu wa ta'ala utamakan setiap orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu satu amalan sama seolah-olah dia mengamalkan 1000 bulan. Contoh, seandainya seseorang membaca satu surat dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, di malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia membaca surah Al-Fatihah setiap hari selama 84 tahun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan ibadah 1000 bulan atau 40 tahun kurang lebih. Jadi kalau seseorang kemudian melaksanakan satu rakaat salat, maka dia sama dengan melakukan satu rakaat setiap hari selama 84 tahun lamanya. Jadi setiap ibadah akan dikali lipatkan menjadi 84 tahun lamanya, bahkan lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi SAW pernah bercerita tentang 2 orang Bani Israel tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari beribadah kepada Allah, dari mulai dia lahir sampai dia wafat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari dia menghabiskan dengan puasa, di malam hari dia menghabiskan dengan tahajud, terkadang berjihad selama 84 tahun lamanya. Ketika Rasul menceritakan kisah 2 orang Bani Israel, sahabat heran, kok ada 2 orang laki-laki sejak dilahirkan sampai diwafatkan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil. Maka kemudian Nabi SAW ketika melihat keheranan para sahabat mendengar kisah itu, tiba-tiba Jibril datang menurunkan sebuah surat kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada para sahabat, jangan heran, sesungguhnya dalam Islam ada satu malam yang bisa mengalahkan ibadahnya 2 orang Bani Israel yang tidak pernah bermaksiat selama 84 tahun. Kemudian Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Bahwa orang yang beramal di malam Lailatul Qadar jauh lebih baik dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Kemudian yang nomor 6, Lailatul Qadar disebut juga Al-Qadar adalah at-tadyiq, sempit. Kenapa kemudian makna daripada Lailatul Qadar itu juga artinya malam yang sempit? Karena di malam itu para malaikat turun, bahkan malaikat yang tidak pernah turun pun turun. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada suratul Qadar, tanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun ke bumi. Kemudian dia menukilkan sebuah riwayat, inna adadal malaika, sesungguhnya jumlah para malaikat yang turun ke bumi itu ka'adadil hasai fil ardi, jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Anda bisa bayangkan berapa banyak kerikil yang ada di permukaan bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menghitung kerikil yang ada di permukaan bumi ini. Lah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu, adaduhum, jumlah mereka ka'adadil hasai fil ardi, seperti jumlah kerikil yang ada di bumi. Artinya malam itu bumi dipenuhi dengan para malaikat sehingga tidak ada satu jengkal kecuali malaikat, dan bumi pun berdesak-desak sehingga menjadi sempit karena banyaknya malaikat. Itulah Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, Lailatul Qadar disebut Lailatus Salah, malam penuh dengan keselamatan. Setan bukan hanya di purgol tapi tidak bisa bergerak.
dan hawa nafsu terkekang di malam itu, sehingga malam itu malam keselamatan, malam di mana orang atau manusia mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika malaikat turun, maka tidak ada syaitan yang muncul. Ketika malaikat turun, artinya malaikat turun membawa rahmat, membawa ketenangan dan maghfirah, sehingga malam itu penuh dengan keselamatan bagi orang-orang yang mau menghidupkannya. Sampai kapan? Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan itu akan terus berakhir sampai terbitnya fajar. Itulah 7 keutamaan malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar juga disebut Lailatul Qadrin. Artinya qadrin di situ mulia, karena malam itu penuh dengan kemuliaan. Malam itu penuh dengan pahala bagi orang yang mau menghidupkannya. Malam itu penuh dengan rahmat, malam itu penuh dengan maghfirah, malam itu penuh dengan keselamatan, malam itu penuh dengan ketenangan. Makanya malam itu disebut Lailatul Khair, malam kebaikan bagi kaum muslimin. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di 10 akhir Ramadan, kata Ummul Mukminin, idza dakhala al-ashr, apabila Rasul masuk di 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau kencangkan sarungnya. Arti kencangkan sarungnya di sini artinya Rasul semakin sungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau di hari-hari sebelum 10 akhir Ramadan, terkadang Nabi SAW menyelingi solat malam dan tidur. Tetapi kalau sudah sampai 10 akhir Ramadan, maka Rasul tidak pernah tidur. Rasul habiskan malam itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syadda mi'zarahu. Kemudian juga wa aiqadha ahlah. Bukan hanya sekedar beliau istihad kepada dirinya untuk beribadah, tetapi beliau bangunkan keluarganya. Artinya beliau tidak hendak ibadah sendirian, dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ajaklah keluarga kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan berikan kepada mereka kesibukan yang menjadikan mereka malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kelonggaran kepada mereka, sebagaimana Nabi SAW memberikan kelonggaran kepada keluarganya untuk beribadah sama-sama, terutama di 10 akhir Ramadan. Dan kebiasaan Nabi SAW di 10 akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Dan iktikaf itu adalah sunnah muakkad. Sejak disyariatkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah sampai wafatnya Nabi SAW di tahun ke-11 Hijriah, Rasul tidak pernah meninggalkan iktikaf. Anda bisa bayangkan dalam sebuah hadis, man shalla fi jama'atin thumma qa'ada fi musallah la tazalul malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang solat jamaah kemudian dia tidak keluar dari masjid, dia duduk di situ, maka malaikat akan terus mendoakan orang tersebut dan mengatakan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Dan malaikat akan terus bicara seperti itu hatta yuhdith aw yansarif, sampai dia hadas, artinya sampai batal wudunya atau dia keluar dari masjid. Coba Anda bisa bayangkan, ini di luar i'tikaf. Seperti sekarang Anda sholat Jumat, sholat berjamaah di sholat Jumat,
kemudian anda duduk di masjid ini, tidak mesti membaca Quran. Mungkin anda ngobrol dengan kawan anda, selama anda tidak batal wudu, atau selama anda tidak keluar dari masjid, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Itu bagi orang yang sholat jamaah dan tidak keluar dari masjid. Bagaimana dengan orang yang beriktikaf, yang memang tidak keluar sama sekali dari masjid, yang iktikafnya seperti Nabi SAW, dia masuk di 10 akhir Ramadan dan keluar di waktu Idul Fitri. Tentu keluar dari iktikaf, dosanya sudah diampuni oleh Allah, dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat akan terus berbicara dan mendoakan orang tersebut, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Tentu iktikaf tidak harus 10 akhir full. Bagi anda yang mungkin sibuk bekerja, anda bisa mengambil malam harinya, anda bisa mengambil siang harinya, anda bisa mengambil 1, 2 hari atau 3 harinya. Walaupun tentu seafdal-afdalnya iktikaf adalah iktikaf yang mencontoh sunnah Nabi SAW selama 10 hari. Karena dipastikan orang yang beriktikaf pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Orang-orang yang pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya para ulama, mereka tidak pernah meninggalkan i'tikaf demi memperoleh Lailatul Qadar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.